Makanya mereka datang juga udah tanpa perhitungan gitu. Begitu banyaknya ke sana dengan pakaian lengkap gitu kan. Tahu nggak Pak Hendro yang dibawa? Yang dibawa cuma 4 buah buku, ya kan? 1 baju syekh, kemudian 1 mic, 1 komputer. Tapi datang gayanya seperti Rambo gitu. Mau cari apa di Al-Zaitun itu? Ya kan? Mau apa? Mau dicari apa? Nggak ada apa-apa. Padahal aslinya coba kita dengarkan pernyataan dari Bang Heri Pras ini. Jajaran polisi yang datang ke Al-Zaitun itu membawa barang bukti sebanyak 1 truk katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Ya sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, channel yang menyajikan orang-orang ongok raya dan orang-orang tulul emang nekat yang ada di Indonesia Raya ini. Dan kali ini si ongok raya yang akan kita bahas dan kita tertawakan adalah si Rina Solihin. Dia ini ngakunya seorang murtadin. Kenapa dia kita bahas lagi hari ini? Karena orang ini sangat ongok rayanya ya sahabat. Keongok rayaannya itu kelihatan ketika dia membela si Panjul yang hari ini sudah ditahan. Dan yang terbaru ketika kemarin itu Al-Zaitun, pondok pesantren yang dipimpin oleh si Panjul itu digeledah, diperiksa oleh Bareskrim Polri. Lalu si ongok raya ini juga membuat judul seperti ini sahabat. Al-Zaitun santuy saat digeledah polisi bersenjata lengkap. Bukti yang ditemukan tidak sesuai, hoax gitu ya. Nah ini judul yang dibuat oleh ongok raya Rina Solihin ini. Dan apa pernyataannya coba kita dengarkan di sini sahabat. Itu mereka datang ke sana kayak mau menangkap teroris. Ya kan, dengan berpakaian lengkap begitu gitu. Saya lihat ada foto anak-anak kecil-kecil di sana. Di dekat-dekat mereka yang berpakaian bersenjata itu kan gila gitu. Jadi ketika dia melihat Bareskrim Polri dengan senjata lengkap, berpakaian lengkap, ketika menggeledah Al-Zaitun ini, dia melihat ada anak-anak kecil di situ dan dia katakan itu gila. Entah apa aja yang dikomentarin si ongok raya ini sahabat. Sampai anak-anak kecil yang narsis di sana itu dikomentari juga. Ya kan biasa aja anak-anak kecil numpang foto gitu kan. Anak-anak kecil narsis ikutan foto Bareskrim Polri yang bersenjata lengkap. Pula yang dikatakan gila. Inilah kalau orang gila kita biarkan bicara ya. Ya kita lanjutkan lagi. Kenapa itu tidak dilakukan, dibuat dulu perundingan dengan Al-Zaitun, kapan kami bisa datang, semua diatur, anak-anak jangan sampai lihat kan gitu. Ongok ya, berunding lagi dengan Al-Zaitun katanya. Habis waktu kita berunding dengan si Panjul ini, kan sudah ada tim investigasi dan sudah dilakukan pemeriksaan dan juga sudah ada surat pemanggilan. Dan juga sudah ada surat perintah untuk menggeledah Al-Zaitun ini. Nah inilah ongok raya itu sahabat. Dia yang sudah menganiaya orang, menzolimi orang, melecehkan, menistakan agama orang. Dia pula yang merasa dilecehkan, dianiaya, dizolimi. Selalu saja melakukan framing-framing seperti ini sahabat. Iya kan? Ini kayaknya nggak tahu bagaimana sih mereka gitu. Malu-maluin gitu loh. Bukan, karena mereka termakan dengan hoax ini Mbak ya, Mbak Rina. Mereka ini lebih senang mendengar hoax daripada mendengar realita. Iya, karena yang mereka dengar itu kan NII. Ya, mereka dengar itu NII. Pasti ada teroris di situ. Makanya mereka datang dengan bersenjata lengkap. Ya buktikanlah hoaxmu di sana. Ada nggak teroris di situ? Masuk nggak ke dalam bunker yang di bawah masjid Rahmatan lil Alamin itu? Masuk nggak mereka tuh yang bersenjata tuh? Tembak-tembakin aja tuh kayu-kayu gelondongan di sana. Iya kan? Jadi mereka ini benar-benar loh di dalam otak mereka tuh cuman hoax yang disebarkan di TV One, hoax yang disebarkan di Metro TV, di mana lagi tuh Tribun, ya kan? Semua media masa itu hoax semua saudara. Media masa yang beredar itu adalah hoax.
Ya, jadi intinya dia menganggap berita-berita yang beredar tentang si Panjul itu hoax semua gitu ya. Meskipun hari ini si Panjul itu sudah ditahan, tandanya ada bukti yang mendukung bahwa si Panjul itu memang sesat. Kata si Ongok Raya ini kan hoax ya, dan dikatakannya di sini bukti yang ditemukan tidak sesuai. Padahal aslinya coba kita dengarkan pernyataan dari Bang Heri Pras ini. Namun, saya mendapatkan informasi kemarin, jajaran polisi yang datang ke Al Zaitun itu membawa barang bukti sebanyak 1 truk katanya. 1 truk barang bukti ya sahabat. Dikatakan di sini tidak ada barang bukti. Ongo ya. Lanjut lagi Bang Heri Pras. Entah apa saja itu isinya 1 truk, saya tidak tahu. Semoga nanti Bareskrim merilis data-data atau barang bukti yang mereka temukan. Nah, ini dia ya postingannya itu ya sahabat, dari Muhammad Ihsan yang dikutip oleh Bang Heri Pras ini. Jadi jangan katakan kita menyebar fitnah hoax ya, itu ada dasarnya. Misalnya ini tulisan dari Muhammad Ihsan. Udah mulai pada sadar dengan kesalahannya. Cuma ingetin aja ya, nih jemaah share atau apalah itu sekarang namanya, jangan saling gontok-gontokan ya. Barusan aja dokumen-dokumen di Al Zaitun baru diangkut 1 truk. 1 truk oleh Bareskrim. Siapa tahu ada daftar nama-nama kalian. Mending sekarang pada tiarap dulu dah. Nah ini. Ya mana tahu ada pula nama Sirina Solihin di dalam bukti 1 truk itu. Ya, mending Rina Solihin tiarap dulu lah ya, daripada Anda berkoar-koar makin nampak Ongok Rayanya itu. Nah, sahabat, saya akan tunjukkan siapa si Rina Solihin ini ke Anda ya. Kok tiba-tiba sekarang dia seolah-olah membela Islam, seolah-olah mendukung program pondok pesantren gitu. Saya akan tunjukkan ke Anda seperti di video saya sebelumnya bahwa si Ongok Raya Rina Solihin ini ngakunya seorang murtadin yang dulu pernah berkesaksian di Yusuf Manubulu, yang hari ini Panjul yang satu ini juga sudah ditangkap gara-gara menghadirkan orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini seperti Rina Solihin. Di sini dia mengaku seorang muslimah. Nah, ini judulnya ya, Muslimah Padang, Al-Quran menuntun saya kepada Tuhan Yesus. Dari judulnya saja ini sudah jelas hoax ya. Menyebarkan berita bohong. Dari mana pula Al-Quran ini menuntun orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan? Nah, bagaimana isinya? Coba kita dengarkan. Ya, silakan. Jadi saya mulai membeli Alkitab itu tahun 2004. Iya. Iya. Jadi saya mempelajari Al-Qur'an itu 22 tahun. Iya. 22 tahun ya Ibu mempelajari Al-Qur'an ya. Iya. Saya sempat vakum, tidak percaya apapun, itu adalah sekitar 5 tahunan gitu Pak. Sudah tidak percaya, karena tidak tahu Tuhan itu yang mana, belum terjawab gitu. Karena saya belum baca Alkitab. Tapi dengan agama yang lama, saya sudah punya kesimpulan gitu, bukan itu gitu loh, bukan itu gitu. Jadi 22 tahun dia belajar Al-Qur'an, dia tidak menemukan tentang Tuhan yang benar. Tapi tahun 2004 dia membeli kitab ya, Bible, lalu barulah dia tahu Tuhan itu Yesus. Gitulah kira-kira kesimpulan dari pernyataan Ongok Raya ini ya sahabat. 22 tahun katanya dia mempelajari Al-Qur'an, tidak menemukan Tuhan yang benar. Lalu 2004 dia baca Bible, dia menemukan Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya, ada tidak pernyataan Yesus di dalam Bible itu yang menyatakan bahwa akulah Tuhan, maka sembahlah aku? Sama seperti Allah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, adakah pernyataan Yesus di dalam Bible yang menyatakan bahwa dirinya Tuhan? Kan ini salah satu indikator yang bisa digunakan oleh manusia yang punya akal budi ini, akal sehat ini, untuk menentukan kebenaran Tuhan itu.
Ada tidak di dalam Bible? Tidak ada, sahabat. Satupun ayat di dalam Bible Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, itu pengetahuan dia tentang Al-Qur'an ya, sahabat. 22 tahun dia membaca Al-Qur'an tapi tidak menemukan Tuhan yang benar di situ. Bukan Allah Tuhan. Itu kesimpulan dia. Lalu dalam kesaksiannya juga dia ini mengaku murtad itu karena poligami ya, sahabat. Karena di dalam Islam itu ada poligami dan dia tidak suka poligami, akhirnya dia pindah agama, murtad. Dan bahkan dia menegaskan bahwa di dalam ajarannya yang baru itu tidak ada Tuhan yang mengajarkan tentang poligami. Ini pernyataannya. Allah itu tidak pernah mengajarkan poligami di Alkitab. Halo? Dengar, Pak? Ya. Kedengaran? Ya, dengar, Bu. Allah itu tidak pernah mengajarkan poligami di Alkitab. Allah, Tuhannya dia yang sekarang, tidak pernah mengajarkan poligami di dalam Alkitab atau dalam Bible-nya itu. Nah, pernyataan ongoknya ini, sahabat, langsung dibantah oleh penelpon seorang Islam. Saya seorang Muslim, ketika saya mengutip dari Alkitab, kitab perjanjian, bahwa ternyata Nabi Yakub atau Yaakov dalam bahasa Ibrani, dia kan bergelar Yisrael kan? Iya. Itu beliau mempunyai 4 orang istri. Beliau mempunyai 4 orang istri. Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Itu kan poligami. Terus gimana? Pendapat Ibu? Apalagi dalam Alkitab ada Salomo. poligami. Betul. Salomo lebih banyak istrinya, Pak Amir. Iya. 300. Nah, itu gimana? 300 gundik, 700 istri. Waduh. Sangat mirip dengan di dalam hadis riwayat Bukhari. Itu istri Salomo itu kita hanya beda tipis. Banyak. Digambarkan 999. Kalau di dalam riwayat Alkitab tadi 700 apa dengan sekian gundik gitu ya. Jadi beda 1. Iya, 1000 jumlahnya 1000. 1000 kata si Ongo. Ya, yang mengatakan bahwa Allah tidak mengajarkan poligami di dalam kitab, ternyata nabinya punya 1000 istri. Dia pula yang menegaskan 1000 Ongo. Ya makin ketahuan ongonya. Lihatlah monyongnya itu, sahabat, sama seperti ongonya ya. Nah, ini adalah pukulan hok kiri untuk menampar pipi si ongok raya ini yang mengatakan di dalam kitabnya tidak ada poligami. Lalu ada pertanyaan yang lebih mantap lagi dijawab oleh si ongok raya ini tentang kekristenan dia ya, tentang ketuhanan dia. Di sini, sahabat. Mana ajaran Yesus ketika berumur 13 tahun sampai 29 tahun? Yang pertama. Yang kedua, apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Cuman itu aja jadi pertanyaan saya. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Bisa dimengerti? Ya. Bisa, Pak. Sip. Ya. Oke, saya jawab ya. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Pratama. Pak Pratama. Ya. Oke, Pak Pratama, saya jawab ya. Ini memang sering dipertanyakan oleh lawan-lawan debat saya di Facebook ya. Kemana Tuhan Yesus dari umur 13 sampai 29? Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel, ya kan? Kenapa tidak keluar-keluar? Karena waktunya belum tiba, ya. Karena Tuhan Yesus melayani itu cuma butuh 3 tahun, ya kan? Nah, jadi 3 tahun melayani, menyelesaikan misi penyelamatannya ya dalam 3 tahun itu. Segala sesuatunya ada waktunya. Bahkan waktu dia mau ditangkap, ya kan? Dia lari-lari terus kan? Masa dibilang orang malah penakut ya? Kok Tuhannya takut tuh lari-lari nyumput-nyumput? Bukan, karena waktunya belum tiba untuk disalibkan. Gitu. Ada waktunya yang sudah ditentukan. Jadi di mana 13 tahun sampai 29 tahun ya di rumah aja, nggak kemana-mana, ya kan? Nggak kemana-mana, malah ngerjain ini jadi tukang kayu. Dan kenapa tidak dicatat di Alkitab? Karena nggak penting itu untuk dicatat. Ngapain dicatat? Orang tukang kayu kok dicatat? Ini pernyataan dia yang menurut saya paling ongok raya itu ya, sahabat ya. Apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan Bible atau kitab dia? Itu tidak.
bahwa di dalam Bible itu tidak pernah dicatatkan kemana Yesus dari usia 13 sampai 29 tahun atau 30 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Bang Mongol ini. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di Bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Matius usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Kalau Nabi Muhammad hilang, sahabat. Tapi si Ongok Raya ini dengan percaya dirinya mengatakan bahwa Tuhannya itu di rumah aja, nggak kemana-mana, bahkan jadi tukang kayu. Lalu kenapa tidak tertulis di Bible? Ya ngapain ditulis di Bible, karena nggak penting, tukang mebel katanya. Ongok. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja Ongok Raya pembela Panjul ini. Sampai jumpa di Ongok Raya yang lebih membela Panjul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.